Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima Malam, kasih Pak Pak Joni. Heru, Pak Abi yang sudah mendoakan. Memang ini saat-saat yang tidak menyenangkan, saat-saat yang membuat stres ya, karena melihat teman-teman, saudara-saudara kita itu banyak yang terpapar dan kasus makin meningkat. Mungkin ini waktu yang disampaikan bahwa akan ada satu masa yang sulit pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Belum pernah sepanjang sejarah kita mengalami masa seperti ini sampai 1,5 tahun, ada wabah dan sampai sekolah diliburkan, kemudian mengalami lockdown dan segala macam. Cuma dalam keadaan sesulit apapun, kita percaya ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Ada Tuhan yang memberi penghiburan buat kita. Nah, tema malam hari ini Pak Heru menyampaikan bagaimana mengatasi stres akibat situasi pandemi ini. Kita tidak bisa menghindar dari problem dan tantangan yang kita hadapi setiap hari. Entah itu masalah pekerjaan, entah masalah ekonomi, masalah keluarga, dan saat ini banyak orang-orang yang terpapar COVID dan banyak keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, entah itu orang tuanya, anaknya, atau keluarga dekatnya. Setiap hari di grup WA kita selalu mendengar berita-berita teman-teman dipanggil Tuhan karena COVID. Tapi kita bisa mengendalikan pikiran dan hati kita supaya tidak stres. Ada cukup banyak buku-buku ditulis tentang bagaimana petunjuk hidup bebas dari stres dan cemas. Nah, artikel jurnal Wall Street itu mengatakan bahwa stres itu membunuh orang sama banyak atau bahkan lebih banyak daripada kebiasaan buruk seperti merokok, minuman keras, dan tidak berolahraga. Jadi, saudara, 3 hal itu selama ini dikenal sebagai hal-hal yang menyebabkan banyak kematian: merokok, minuman keras, tidak berolahraga, sehingga daya tahan tubuh kurang bagus, volume paru-paru dan jantung kurang bagus ya. Tapi stres ternyata juga dampaknya sama buruknya, karena merusak hipokampus atau bagian otak yang berhubungan dengan memori. Nah, penelitian di London, saudara, stres itu lebih banyak menyebabkan kanker dan penyakit jantung daripada merokok, kolesterol, maupun tekanan darah tinggi. Aneh ya, saudara? Ternyata kanker dan penyakit jantung bukan hanya disebabkan oleh rokok, bukan hanya oleh kolesterol atau tekanan darah tinggi, tapi stres itu bisa menyebabkan sakit jantung dan kanker. Nah, laporan terbaru, karena aktivitas dibatasi, orang tinggal di rumah terus-menerus, lalu mendengar berita dari WA, nonton TV ya, itu menyebabkan timbulnya kejenuhan, depresi, kecemasan karena terkungkung di rumah. Dan istilah yang dikenal itu namanya cabin fever. Karena membaca berita WA, membaca koran atau TV tentang COVID terus-menerus. Nah, akhirnya dia mengalami stres, ketakutan, dan ini bisa menyebabkan cabin fever. Pandemi juga menyebabkan perubahan kebiasaan, kehilangan pekerjaan, rasa tidak aman secara finansial, dan ini menyebabkan depresi dan kecemasan. Lalu juga ini menyebabkan kesedihan karena kehilangan orang yang dikasihi
dan merasa tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan tidak bisa ikut mengantar saudara yang mati itu ke peristirahatan terakhir karena takut tertular. Saudara, kemarin barusan ada Zoom dan teman-teman sharing bagaimana ayahnya meninggal dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal selama ini dia aktif pelayanan bersama gereja yang menyediakan obat-obatan dan vitamin untuk orang-orang yang terpapar COVID. Dan banyak sekali, ratusan atau ribuan orang sudah ditolong dengan pelayanan mereka. Tapi sekarang ayahnya yang terpapar dan meninggal, dan orang itu tidak bisa melakukan apa-apa. Demikian juga teman yang lain sharing, dia sering memberikan penghiburan, memberikan konseling buat orang-orang yang terpapar COVID. Tahu-tahu kakak sulung yang fungsinya seperti ayahnya sendiri, karena ayahnya meninggal ketika dia usia 9 tahun, satu keluarga terpapar COVID, saudara. Dan banyak orang mengalami stres karena saat ini nampaknya COVID begitu dekat dengan kita, tetangga-tetangga, anggota keluarga kita, teman-teman kita, banyak yang terpapar. Nah, usaha pemerintah melakukan vaksinasi secepat mungkin, serta banyak orang berusaha bagaimana menaikkan imun termasuk kita, mudah-mudahan itu bisa membantu kita mengatasi masalah ini. Seperti Eropa kemarin bisa mengadakan Euro tanpa mengenakan masker, ada 50.000 orang hadir di stadion, saudara. Mereka bisa seperti kembali ke masa sebelum COVID, karena mereka berhasil melakukan vaksinasi dan mereka setiap mau datang ke acara itu harus menunjukkan kartu sudah divaksin. Nah, kita juga merindukan saat seperti itu. Dan selain itu, saudara, kita juga berusaha menjadi duta yang memberitahu orang-orang kita punya produk untuk menaikkan imun. Nah, baru-baru ini Menteri Kesehatan mengumumkan ada 11 obat yang bisa dipakai untuk mengatasi imun selama terkena COVID. Itu sudah dipakai di rumah sakit dan dokter-dokter untuk menangani COVID. 3 dari antaranya dikatakan itu infus yang mengandung imunoglobulin. Saya rasa saudara mungkin sudah cukup mengenal istilah imunoglobulin. Imun atau kekebalan. Jadi imunoglobulin itu adalah zat yang bisa membantu menaikkan imun kita. Nah, dikatakan menurut pengumuman Menteri Kesehatan yang membuat standar harga eceran tertinggi supaya orang-orang tidak memainkan harga ketika obat-obat itu dibutuhkan masyarakat. Saudara, untuk imunoglobulin itu yang 25 cc sekali pakai itu harganya sekitar 3 jutaan. Kan ya, saudara, itu mungkin dipakai 1 hari, harganya 6 juta lebih. Jadi, kalau seseorang sudah sakit dan kemudian harus diinfus dengan imunoglobulin, maka biayanya tuh sangat tinggi sekali pakai, ada yang 3 juta, ada yang 6 juta lebih. Kita punya produk yang luar biasa, yaitu kolostrum yang kandungan imunoglobulin kita itu 20%, entah itu tablet, entah itu kapsul, atau bubuk susu. Yang tadi imunoglobulinnya cuma
5-10%, harganya 3-6 juta lebih, saudara. Kita punya produk yang istimewa, yang kandungan imunoglobulinnya itu 20%, entah itu bentuk tablet, bentuk kapsul, atau bentuk susu, yang bisa membantu orang-orang di sekitar kita itu dibentengi, dipayungi, saudara, supaya tidak terpapar virus. Jadi untuk orang yang belum sakit, itu membentengi. Untuk orang yang sudah sakit, itu bisa mencegah supaya dampaknya tidak parah dan proses kesembuhan dipercepat karena imunnya dinaikkan. Nah, itu akan lebih efektif jika masih masa-masa awal, 5 hari pertama. Ketika dia terpapar, itu produk kita diberikan, bisa cepat membantu orang itu pulih. Bahkan ketika sudah muncul flek-flek di paru-paru, dengan diberikan kolostrum, itu bisa membantu proses kesembuhan yang cepat sehingga paru-parunya bisa pulih, saudara. Karena sekalipun sudah sembuh, seringkali COVID itu meninggalkan efek-efek kesehatan yang masih berlangsung berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, entah di paru-paru atau sel-sel tubuh lainnya. Jadi orang yang sudah sembuh pun masih membutuhkan produk kita, kolostrum ini, untuk memulihkan dari kerusakan, saudara. Dan saudara ini adalah duta-dutanya. Saudara yang sudah dapat info, jangan berdiam diri. Saudara harus menyuarakan ke komunitas saudara. Saudara harus mulai berteriak. Kalau bisa pakai speaker, saudara, yang keras. Karena kita berperang melawan virus. Ini keadaan genting, keadaan darurat, keadaan perang, di mana musuhnya nggak kelihatan, saudara. Kalau perang musuhnya kelihatan, masih lumayan, saudara. Ini perang, dan musuh bekerja begitu dahsyat, menembus benteng-benteng rumah-rumah kita masing-masing, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan banyak orang sudah terpapar, tidak sadar, dia sudah terpapar, saudara, masih keliling-keliling, masih ketemu banyak orang, masih nonton TV sama-sama, masih ngobrol dengan keluarganya. Makanya saat ini biasanya satu keluarga terpapar semua, saudara. Satu kena, semua kena, saudara. Karena mereka tidak sadar mereka sudah terpapar. Atau istilahnya OTG. Gejalanya mungkin cuma demam tok 38 derajat. Lalu minum paracetamol udah sembuh rasanya. Tapi ternyata belum, saudara. Ada yang gejalanya batuk-batuk dengan flu, saudara. Nah, ada yang gejalanya pusing dan sebagainya. Gejala nggak selalu bermacam-macam, kadang-kadang cuma satu macam. Tapi ternyata kalau dites swab, saudara, itu sudah terpapar dan orang itu tidak sadar. Makanya satu keluarga bisa tertular semua dan bahayanya kalau sudah telat, saudara, kondisinya sudah parah, sudah nyerang paru-paru. Sehingga akhirnya oksigennya, saturasinya itu turun dengan drastis. Yang bahaya dari penyakit ini, dua hal, saudara, yaitu kesulitan bernafas karena kemampuan paru-paru menyerap oksigen menurun karena sudah ditempeli virus yang kemudian memecah belah dengan cepat sekali, saudara, berkembang biak cepat sekali dan menimbulkan kerusakan pada paru-paru. Jadi kalau oximeternya yang untuk mengukur kemampuan paru-paru menangkap oksigen itu sudah 95 ke bawah, saudara. Biasanya dulu disarankan dirawat di rumah sakit. Tapi karena sekarang ketersediaan kamar di rumah sakit itu makin menipis, banyak orang tidak mampu ditampung, jadi orang yang kondisinya sudah parah pun sering masih di lorong-lorong
atau di teras rumah sakit belum sempat tertangani, saudara. Jadi, saudara adalah duta yang harus mulai teriak, saudara. Mulai menyampaikan kepada orang-orang, minumlah kolostrum. Karena itu penting sekali menaikkan imun kita. Jadi itu yang penting kita sampaikan kepada orang terus-menerus. Saudara, di sini ada yang hadir 20 orang lebih. Kalau setiap kita teriak, saudara, dan teriakan kita cukup keras, maka kita bisa membantu minimal membendung musuh kita supaya tidak menaklukkan saudara-saudara, teman-teman yang kita kenal. Jadi saya menghimbau saudara saat ini, yuk sebagai duta-duta yang tahu kita punya produk yang mampu untuk mengatasi sakit ini, kita sampaikan kepada mereka sebelum program vaksin ini selesai. Jadi selain kita menunggu vaksin itu selesai, kita juga berbuat apa yang mampu kita lakukan, memperkenalkan produk ini kepada teman-teman dan komunitas kita. Nah, itu yang kolostrum, saudara. Kita punya yang di atasnya kolostrum, yaitu ImuFort. Imu itu imun, kekebalan, fort itu benteng. Jadi ImuFort memberikan benteng kekebalan dan kandungan imunoglobulin itu adalah 40% atau 2 kalinya kolostrum biasa. Kita bisa sampaikan kepada mereka supaya minum kolostrum atau ImuFort tiap 3 jam 1 kali untuk yang sudah terpapar. Untuk yang berjaga-jaga bisa sehari 3-4 kali, saudara, supaya membentengi kekebalan kita. Nah, stres itu 2 macam, bisa dari luar, bisa dari dalam. Lalu, itu penyebabnya itu karena kurang gizi, kurang tidur, kecapean, lalu punya problem kesehatan atau problem lain, dan punya gangguan stres. Orang yang menghadapi tekanan atau masalah keluarga, keuangan, hadapi perubahan yang besar, pindah kerja, pindah rumah, khawatir berlebihan seperti saat ini, saudara, gara-gara baca WA terus-menerus, gara-gara nonton TV terus-menerus, itu seringkali menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan, yang kadang-kadang di luar nalar, saudara, dan kadang-kadang dia membayang-bayangkan dia sudah tertular COVID. Seperti cerita perawat yang jadi member di Jogja, saudara. Dia sudah perawat senior, sudah 30 tahun lebih, dan sudah pensiun sekarang, tapi dia buka praktek seperti mantri gitu. Banyak pasien datang ngeluh, dia merasa terjangkit COVID. Tapi ketika diperiksa paru-paru, diperiksa macam-macamnya, suster tuh mengatakan, ibu dan bapak itu nggak apa-apa, cuma stres, cuma khawatir berlebihan. Nah, kita kasih vitamin saja ya. Lalu dia konseling, dia kuatkan, dia hibur, kemudian dia doakan, saudara, apapun agamanya dia doakan, kemudian dikasih vitamin, kasih kolostrum, suruh pulang. Berapa hari kemudian sudah cerita mereka sehat. Jadi, saudara, gara-gara mendengar berita terus-menerus, itu seperti singa yang mengaum-aum, saudara. Yang menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan sering orang merasa sudah terpapar COVID, padahal itu muncul karena kecemasannya. Nah, gejalanya itu sulit konsentrasi, kecapean, mudah marah, murung, sulit tidur, merasa rendah diri, sering pusing, saudara, dan tidak punya energi atau loyo. Ketemu orang berusaha menghindar. Kalau
itu dibiarkan berlarut bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, sakit jantung, bahkan banyak orang yang harusnya nggak terkena COVID, saudara, tapi karena khawatir berlebih, akhirnya dia juga imunnya turun dan kemudian terkena COVID juga. Kenapa? Menurut riset, 99% penyakit muncul karena pikiran dan stres. Stres mengakibatkan penurunan imun terhadap virus dan bakteri. Jadi orang-orang yang mengurung diri di rumah, selalu pakai masker, kadang-kadang kok bisa terpapar juga. Mungkin penyebabnya khawatir yang berlebihan, saudara, stres, pikirannya terus menghantui dia, dan ini menyebabkan imun turun, mungkin pedagang sayur, mungkin orang yang ngirim makanan, dan sebagainya, itu OTG ngirimin, dan dia terpapar, saudara. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi stres itu, saudara? Alkitab bicara banyak sekali. Pertama kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkan segala khawatirmu kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara kita. Kita khawatir yang tidak dapat melakukan apa-apa juga, saudara. Malah imun kita turun. Daripada khawatir imun turun, lebih bagus kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Dan dia sebagai gembala yang baik, dia akan memelihara kita. Lalu Filipi 4 ayat 6, jangan khawatir, tapi nyatakan keinginan kita dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi saudara, daripada khawatir, lebih bagus berdoa, menyatakan keinginan kita, memohon dan mengucap syukur atas Tuhan yang maha baik dan maha kuasa, yang mampu melindungi kita. Itu langkah pertama, saudara. Isi dengan hal-hal yang positif. Jangan bacanya WA tentang COVID, terus nonton TV COVID, terus ya saudara. Kalau inputnya negatif terus, outputnya juga negatif. Daripada negatif, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan puji-pujian, saudara. Lalu belajar menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Sekarang ngomong-ngomong, ada WA, maksudnya aplikasi Alkitab yang bisa mengeluarkan suara, saudara. Kita tinggal klik, lalu ayat-ayat itu dibacakan dan kita bisa mendengar, saudara. Jadi kita bisa dikuatkan lewat mendengar firman Tuhan itu yang dibacakan. Berikutnya, saudara, kita harus jaga dan buat hati kita gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita mendengar berita negatif terus, jadi stres, jadi khawatir, ketakutan, itu merampas sukacita kita. Padahal Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira itu akan menaikkan imun kita. Jadi kita harus belajar menjaga hati kita tetap gembira supaya itu menaikkan imun kita dan menjadi obat yang manjur. Lalu miliki harapan dan iman kepada Tuhan. Memang ini masa yang sulit, saudara. Kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam bayang-bayang maut, saudara. Tetapi ingat, kita punya gembala yang baik. Nah, gembala yang baik itu tidak akan membiarkan kita sendirian menghadapi bahaya. Dia selalu siap menopang kita. Jadi munculkan harapan dan iman kepada Tuhan. Lalu berikutnya, saudara, kita perlu menaikkan doa dan puji-pujian. Setiap pagi ketika bangun tidur,
kita berdoa, baca firman. Lalu saudara jangan buka WA dulu, nanti yang masuk inputnya negatif terus. Kita dengarkan puji-pujian lewat YouTube atau alat-alat yang pemancar lainnya supaya kita mendengar puji-pujian dan kita ikut memuji Tuhan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Saudara, dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Tuhan hadir dan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Ketika kita menaikkan pujian, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Seperti yang dialami Paulus ketika di penjara, di bagian penjara paling dalam malam hari, mereka tidak mengasihani diri sendiri karena mengalami perlakuan negatif di penjara meskipun melayani Tuhan, saudara. Tapi mereka memuji Tuhan dan Tuhan turun menggoncang penjara itu, membuka belenggu mereka, dan mereka dibebaskan mengalami kelepasan yang luar biasa. Daripada kita dibelenggu oleh berita-berita negatif tentang COVID, saudara, berita-berita yang membuat stres, yuk kita memuji Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, dan kita bisa mengalami kebebasan. Lalu pencegahannya, pertahankan sikap dan pikiran yang positif, saudara. Lalu pelajari, latih teknik relaksasi. Entah itu meditasi, senam, atau tai chi, atau olahraga ringan, saudara, senam-senaman pagi. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas panjang, lepaskan, saudara. Lalu berjemur. Bisa jam 9, jam 10, atau jam berapapun yang disarankan dokter atau tenaga medis, saudara, yang bisa menaikkan vitamin D untuk kita supaya kita bisa kekebalannya tinggi. Selain itu berolahraga secara teratur. Ini sebagai sarana refreshing dan melatih organ-organ tubuh, entah itu jantung kita, paru-paru kita, lambung dan usus kita, semua bisa meningkat kesehatannya dengan berolahraga secara teratur. Saya sendiri setiap pagi pergi jalan-jalan bersama anjing saya, saudara, keliling kampung, jalan setengah jam. Nah, ini melatih otot-otot, organ-organ tubuh kita jadi lebih sehat. Anjingnya sehat, karena senang diajak jalan-jalan, saya juga jadi lebih sehat, saudara. Lalu, konsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Apa itu? Makan yang banyak mengandung protein, saudara. Entah itu tahu, tempe, kacang-kacangan, ikan, telur, daging. Semua yang mengandung protein tinggi untuk mengganti sel-sel yang rusak, kita konsumsi. Makan yang enak-enak istilahnya, tapi bukan enak-enak, saudara. Makan yang sehat dan bergizi. Lalu banyak makan sayur dan buah-buahan, karena itu pemasok vitamin dan mineral. Jangan ikut-ikutan minum vitamin C, vitamin D, lalu berburu sampai harganya melambung tinggi, saudara. Lebih bagus makan sayur dan buah-buahan, itu yang memasok vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh kita. Jadi buah dan sayur, apa yang muncul dari tanah, itu memasok vitamin dan mineral. Nggak perlu ikut-ikutan beli vitamin C, vitamin D, saudara. Cukup konsumsi sayur dan buah yang cukup. Itu akan memberikan gizi, vitamin, mineral yang seimbang. Lalu kita juga luangkan waktu untuk melakukan hobi atau rekreasi meskipun dari rumah. Kita sekarang PPKM, nggak bisa banyak keluar, ya kita memberi hiburan
dengan melakukan apa yang kita sukai di rumah. Kalau suka berkebun, silakan berkebun. Saudara suka masak-masak, buat makanan, silakan buat. Saudara suka baca buku, silakan baca buku. Saudara suka dengarkan musik, silakan dengarkan musik. Saudara suka makan enak, silakan go food, saudara makan enak. Apapun saudara bisa kita lakukan, yang penting ada suasana yang menciptakan kegembiraan, sukacita, rekreasi buat kita. Nah, itu juga banyak Alkitab, ayat Alkitab yang bicara gitu ya, supaya kita berserah kepada Tuhan karena Dia yang memelihara kita. Apa produk image yang bisa bantu? Tadi yang kolostrum, saudara, karena mengandung imunoglobulin dan mengandung banyak unsur-unsur lain yang luar biasa, bahan-bahan aktif yang membantu kita menjadi lebih sehat. Lalu bisa juga K28, ini gizi yang lengkap, saudara, protein tinggi dari kedelai pilihan yang mengandung 28 unsur vitamin, mineral, asam amino yang akan membentuk siklus energi Krebs, yaitu serangkaian proses kimia dalam tubuh yang menghasilkan energi supaya kita tetap prima, tetap fit sepanjang hari, tidak loyo, tidak capek, tetapi energi kita prima, saudara, dan imun kita tinggi. Jadi selain kolostrum, bisa minum K28, saudara. Ini gizi yang terbaik yang dimiliki New Image. Selain untuk atlet, semua orang, entah anak-anak, bayi, ibu hamil, pekerja keras, olahragawan, semua bisa minum makanan yang bergizi tinggi ini. Kandungannya protein nabati atau protein dari tumbuh-tumbuhan. Tidak ada seorang pun yang akan alergi. Nah, ini dirancang untuk memasok semua kebutuhan vitamin, mineral, asam amino, termasuk vitamin C, vitamin D3, dan sebagainya, saudara. Dan ini bahan-bahan yang istimewa sekali, yang terbaik, yang diberikan perusahaan kepada kita. Cara mengolahnya bisa dengan susu cair atau jus buah, atau dengan Milo atau Nutrisari atau apapun yang membuat rasanya jadi enak, saudara. Kita bisa tambahkan K28 Energy Plus ini, supaya selama kita menghadapi masa PPKM tetap prima dan kondisinya tidak drop. Protein dalam K28 memberikan asam amino yang diubah menjadi neurotransmitter yang menaikkan mood, suasana hati, seperti serotonin yang bisa menjaga hati kita tetap gembira, saudara. Lalu RDA itu mengandung vitamin C, mengandung vitamin D, mengandung vitamin E, dan semua vitamin yang dibutuhkan tubuh kita. Yang dosisnya cukup lumayan. Lalu saudara, ini bisa membantu menaikkan imun kita. Ini ada vitamin D3 yang bisa terserap meskipun tidak terpapar sinar matahari. Nah, di dalamnya juga ada zat-zat seperti kolin yang membantu pasien depresi atau penyakit Alzheimer dan demensia. Kolin ini sangat bagus untuk orang yang mengalami depresi, kehilangan memori, lalu terkena penyakit Alzheimer dan demensi. Saudara, ada satu teman tabrakan gegar otak dan kehilangan memori, lalu sama member kita dikasih kolostrum dan RDA, yang di dalamnya itu ada kolin. Sudah 1 tahun lebih dirawat di rumah sakit, masih belum membaik, saudara, belum ingat istrinya, anak-anaknya. Tapi diberi 2 macam produk ini, kolostrum dan RDA yang mengandung kolin, pelan-pelan memorinya pulih, saudara.
Lalu dulu saraf di mulutnya itu mengalami kerusakan gara-gara tabrakan, jadi air liur mengalir keluar terus. Tapi setelah minum dua macam ini, RDA dan kolostrum, saraf di mulutnya sembuh, saudara, memori sembuh, dan ketika ketemu saya di Malang, Bapak ini sudah mulai bekerja beberapa hari di perusahaan, sudah bisa bekerja lagi. Jadi saudara, orang yang sudah terkena gegar otak, kehilangan memori, 1 tahun lebih bisa pulih dengan minum RDA dan kolostrum. Jadilah duta-duta saudara yang berteriak. Sekarang tidak cukup kita ngomong pelan-pelan, tapi harus berteriak. Kalau perlu pakai corong saudara. Sekeras-kerasnya teriak, karena kita ada dalam kondisi darurat. Lah ada juga dalam RDA itu biotin. Biotin ini salah satu mineral yang sangat mahal harganya saudara, dan istimewa sekali. Dan biotin itu bagus sekali untuk sistem saraf yang mencegah depresi, kelelahan, halusinasi, dan kesemutan di tangan dan tungkai. Jadi biotin ini sangat bagus buat orang-orang yang depresi, kelelahan, halusinasi, kesemutan. Nah, kalau orang-orang mengalami depresi atau stres, saudara, kita punya produk-produk yang bisa membantu teman-teman kita supaya mereka di tengah-tengah situasi darurat COVID bisa tetap tinggal tenang, aman, karena kita punya produk yang bisa membantu mereka. Mari kita berdoa supaya vaksin cepat selesai, minimal 70% supaya membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok, sehingga seperti negara-negara Eropa dan beberapa negara lain, kita bisa mengalami kebebasan lagi. Selain itu, saudara, jadilah duta-duta kesehatan yang berteriak kencang, saudara. Kolostrum, Imuvort, K28, RDA, produk yang bisa membantu orang-orang di tengah-tengah pandemi supaya imun naik, tidak terpapar COVID, dan tidak mengalami stres. Terima kasih. Kalau ada yang saudara mau bertanya atau sharing pengalaman pribadi, testimonial, bagaimana produk ini membantu saudara, silahkan. Saya yakin banyak teman-teman di sini sudah merasakan produk yang ajaib ini, yang membantu banyak orang di sekitar kita untuk mengalami kesembuhan yang ajaib. Saya kembalikan kepada Pak Heru. Ya, mungkin ada yang mau bersaksi, atau kalau mau bertanya juga boleh, ya. Tapi memang imunoglobin itu saya baca ada di 3 dari 11 obat COVID yang disebutkan oleh Menkes ya. Jadinya saya kaget juga, ada 3 imunoglobulin, yang 1 5%, yang satunya yang 2 10% dengan ukuran yang berbeda-beda. Tapi harganya tadi itu ya harganya 3 juta sampai 6 juta. Kita ini bersyukur produk kolostrum kita 20 dengan kandungan imunoglobulin 20%, tapi harganya masih di bawah 1 juta kan, Pak. Harganya cuma sekitar 800-an ya. 808. 2 bulan, Pak, bukan 1 hari. Ya, untuk 2 bulan. Ya, dengan itu. Dan kalau sudah jadi member juga ada harga membernya. Oke, silakan siapa yang mau bertanya atau mau bagi testimoni. Ya, silakan. Kalau saya dengan anak-anak kantor saya di NAD, memang ya porsinya kita sarankan, ayo tambah porsinya, jadi supaya kita jaga imunitasnya lebih baik gitu. Silakan kalau ada yang mau memberi kesaksian atau mau bertanya, silakan. Pak David.
Semuanya lancar-lancar, Pak? Atau Bu Rus Asri ada yang mau ditanyakan, Bu? Tidak ada, Pak, sementara ini, Pak. Aman, Pak. Nah, Pak David mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Begini, Pak. Saya ini heran juga sama teman-teman. Ya, orang teman-teman itu banyak berburu. Halo? Iya. Teman-teman Teman yang mana, Pak? Jelaskan, Pak. Ya, hampir semua teman-teman itu berburu vitamin C, vitamin D3. Kemudian berburu lagi yang namanya macam-macam. Tapi saat saya berbicara mengenai kolostrum, sepertinya mereka mengabaikan. Itu yang terjadi. Bahkan saya lihat ramuan-ramuan yang nggak jelas pun mereka kejar-kejar. Yang namanya probiotik, ramuan probiotik dan lain-lain itu mereka kejar. Padahal saya berbicara di teman-teman, di grup-grup maupun secara pribadi nggak dipercaya. Saya sampai heran. Begitu kejadiannya, Pak Heru, Pak Joni. Ya, jadi karena pengaruh media itu luar biasa, Pak. Orang-orang digembar-gemborkan terus sejak awal harus minum vitamin C, vitamin D3, dan kemudian yang terbaru susu beruang ya, Pak. Jadi susu beruang langsung habis di mana-mana diburu orang. Yang terakhir kelapa hijau, biasanya 15.000 jadi 35.000 sekarang. Iya, gila kan? Jadi Pak David kalau mendekati mereka jangan dari sesuatu yang tidak mereka kenal, Pak. Kita harus bicara dari apa yang sudah mereka kenal, vitamin C, vitamin D, Pak. Jadi kita perkenalkan kita punya vitamin C dan keistimewaannya bahannya alami. Cukup banyak vitamin dari pabrik-pabrik itu yang bahannya kimia, Pak. Dan rasa asamnya itu bisa merusak lambung. Jadi banyak orang minum vitamin C, apalagi dosis tinggi, itu nanti lambungnya bisa bermasalah. Kita perkenalkan apa yang mereka kenal, Pak, berburu vitamin C, kita punya vitamin C. Dan vitamin C kita keistimewaannya alami. Yang kedua, dosisnya itu 600 mili. Itu dosis untuk membuat perlindungan supaya orang bisa kekebalannya terbentuk. Lalu keistimewaan berikutnya itu dilapisi dolomite yaitu magnesium dan kalsium yang menetralisir asam sehingga aman buat lambung. Jadi kita mendapat manfaat vitamin C seperti yang dicari orang-orang tapi aman buat lambung. Coba Pak David sekarang ganti topiknya dengan vitamin C, Pak. Nah, kedua, vitamin D3 yang dicari orang-orang. Tadi kita punya vitamin D3 di dalam RDA dan K28. Jadi kita beritahu mereka vitamin D kita alami, bukan kimia. Kalau kimia itu kecil sekali, dan kalau kencing nanti warnanya berubah jadi kuning, Pak. Sampai orange. Kalau di kita tidak akan sampai kuning atau orange seperti itu. Karena banyak alami semua. Lalu kita beritahu kalau mereka minum vitamin D3 kita, bonusnya bukan hanya D3, tapi vitamin yang lengkap, mineral yang lengkap, sesuai rekomendasi WHO. Jadi kita bicara sesuatu yang mereka kenal, dan setelah itu kita paparkan untuk pengobatan COVID, tunjukkan dari Depkes itu apa aja. Saya sudah share berulang-ulang di grup ya. Kalau saudara teliti, saudara bisa simpan share itu dan tunjukkan kepada teman-teman. Dan
11 obat yang biasa dipakai untuk penanganan COVID, 3 diantaranya infus yang mengandung imunoglobulin. Nah, kita bicara dari imunoglobulin. Di situ cuma kandungannya 5%, 10%, harga 3-6 juta lebih. Kita punya yang lebih baik, kandungannya 20%, bahkan Imuvot 40%. Dan harganya jauh lebih murah, dan dipakai bukan hanya 1 hari, bisa setengah bulan sampai 2 bulan, tergantung berapa yang mereka pakai tiap hari. Jadi begitu Pak David, kita bicara dari apa yang mereka cari dan butuhkan. Pak Joni, yang Ya. tadi pertama disebut vitamin C lengkap yang alami itu maksudnya K28 ya? Bukan, King C, Pak. Kita punya Oh. produk King C. Apa namanya? King C. Ya. King itu Iya, Pak. raja. Pak Joni, tapi Iya. sekarang seperti kita punya beberapa produk yang tersendat atau seperti tidak ada, ini susah juga untuk Ini kita Pak Heru. bicarakan itu, Bapak ya. King Six sudah ada Bapak. Oh iya. Sudah ada sekarang, Pak Ir. Pak Joni, Iya, Oh Pak. sudah ada ya Pak? King Sudah Six ada. sudah ada? Sudah ada Pak? Sudah. Oh iya, itu yang kemarin kita tunggu-tunggu lama itu Bapak. Iya, Pak. Betul, Pak Abi. Bapak nanti tolong. Dulu kesulitan ngurus izin POM, Pak. Oh, Dan RDA juga karena sudah. orang berburu vitamin C semua sejak awal pandemi, bahan bakunya jadi susah banget dicari di pasar dunia. RDA juga Tapi sudah sekarang Bapak. sudah ada, Pak. RDA, RDA sudah ada. kebutuhan, Pinokinol Pak. sudah ada, Pak. Yang Puji Tuhan, belum Bapak. ada cuma Circulite sama Fibermax. Ya, puji Semua Tuhan, yang lain sudah ada semua. King C Eh, tablet ya Pak ya? Iya, tablet isap. Jadi bukan ditelan, diisap pelan-pelan, Pak. Dikunyah-kunyah juga boleh Pak ya? Punya boleh, tapi diisap aja, kayak permen, Pak. Boleh, Rasanya enak, cuman kalau dikunyah cepet habis Fit. cepat habis. Karena itu ketemu liur kita, itu menimbulkan Langsung enzim cair. dan memberikan kekebalan, Pak. Jadi jangan double. Ya. seperti Mama Karena Nah, Imuvot kita bandingkan dengan harga di Iya. toko obat yang makin lama makin melambung tinggi, punya. satu biji nggak sampai 3.000, Pak. Sampai double karena terlalu sehari juga satu itu Pak ya? Sehari satu. bukan jadi Kalau lagi. kita memang sudah terpapar, boleh 2 sampai 3 kali. Tidak bagus juga. Oh iya iya. Jadi sekarang Pak David kenalkan vitamin C alami, dosis 600 mg, lalu kemudian aman buat lambung, tidak akan sakit mah. Tidak boleh Itu kuncinya, Pak. Tidak akan sakit mah. Di lambung. Iya Pak Joni, saya kan belum pernah ngelihat King C ya. Iya ini, Pak. Ya nanti bisa saya difoto depannya sama kandungannya Pak. Iya, nanti saya kirim, Pak. Iya iya Pak. Karena Mungkin teman-teman itu mungkin Pak yang sekarang Joni, cari itu. Iya. mungkin sekalian yang sama vitamin D-nya ada itu Pak. Jadi yang vitamin-vitamin Ya, itu banyak yang oke, cari oke. itu Pak. Oke. Difoto Pak kandungannya Pak supaya kita nih bisa ngomong. Sama terpisah dari foto, tolong beritahu harga retailnya Pak, supaya yang lain-lain tahu. Iya, Pak. Satu tiga gitu. Dan itu harganya enggak akan naik ya Pak ya. Enggak, Pak. Ini memang sudah berapa tahun, jadi mungkin akan naik, tapi nggak dalam waktu dekat lah. Enggak kan, bukan efeknya corona terus naiknya berlipat-lipat enggak ya. Nggak ada pengaruhnya, Pak. Masih ada. Ini data share ke Pak David. Silakan diklik, Pak. Semua info ada di situ. Jangan ke Pak David aja Pak, ke grup aja Pak. Iya, iya, ini. Itu Iya. vitamin C isi 120 tablet, Iya. dosis Oke. 600 mili, Iya. Buat harga Pak David. konsumen 400.000, Pak. Iya. Kalau Buat Pak member David, 320. Dan buat yang lain ya,
tolong jangan cuman kasih brosur atau kita yang ngomong, mungkin teman-teman kita nggak akan percaya. Tapi presentasinya Pak Joni itu bisa disebarluaskan loh. Yang butuh presentasinya Pak Joni kan tinggal minta ke admin, nanti dikasih. Pak Ya. Heru, kalau bisa itu presentasinya Pak Joni itu pas-pas waktu menerangkan itu loh Pak. Jadi enggak waktu depan-depannya sudah ditoto gitu loh Pak. Jadi kita pun menyampaikan kepada teman-teman itu juga pas gitu. Kan beberapa teman saya itu kan bingung dia. Yang mana dia bilang, udah dengerin aja deh, saya bilang kayak gitu. Jadi kalau bisa nanti itu dulu Pak Heru dipotong yang pas isinya gitu loh Pak. Wah, itu agak sukar. Biasanya habis presentasi Pak Joninya kasih recordnya. Tapi boleh saya mau share juga nih, yang Kingsi itu bagus banget loh Bapak Ibu. Saya sudah memakainya itu sudah beberapa bulan dan kadang-kadang sehari saya makan 2, ya enggak masalah bagi lambung saya juga karena kan sibuk keluar jadi perlu jaga kondisi. Itu bagus banget Kingsi-nya. Lumayan. Tapi para dokter di rumah sakit maunya mereka itu susu Lifeline, Imunfront sama aloe vera. Ya bagus kalau bisa tembus sampai ke dokter dan rumah sakit. Iya. Beberapa dokter yang saya kenal pun sukar menerima. Malam, Pak. Saya mau Malam. tanya mengenai King C itu sesudah makan atau belum? Bagusnya. Sesudah makan, Bu, karena vitamin dan mineral itu adalah suplemen. Jadi kita makan dilengkapi dengan vitamin dan mineral atau di tengah-tengah makan. Ketika kita sedang makan, kita isep itu boleh. Oke, terima Tapi kasih. sesudah. Oh, untuk sesudah ya. suplemen. Sesudah makan ya. Iya. Jadi sekarang topiknya ganti, kita populerkan vitamin C dulu. Setelah orang mulai kenal istilah-istilah yang mereka kenal, vitamin C, vitamin D3, imunoglobulin. Nah, imunoglobulinnya itu di kolostrum. Jangan bicara kolostrumnya dulu, bicara imunoglobulin. Itu untuk menangani COVID atau untuk menaikkan imun. Lalu kita cerita, kita punya imunoglobulin yang lebih baik karena kandungannya tinggi dan alami. Akan menaikkan imun dengan cepat. Pak Joni, kalau Iya. kita bandingkan kolostrum sama Immunofort ya, itu kan Immufort itu kan harganya terpaut separuh itu. Kalau yang kolostrum itu kan 120 tablet 808. Kalau Immufort itu kan 60 808. Lah perbedaan lainnya apa Pak? Karena kalau beda harganya kan jadi setengah tuh Pak. Iya, Meskipun justru waktu katanya awal-awal itu sulit terjual karena orang berpikir seperti Pak Heru. Apa seperti bedanya itu seperti klien sama? kami Pak. Kenapa? Itu seperti pertanyaan satu customer kita. Iya, jadi kualitas dan kandungan imunoglobulinnya itu Pak. Tadi Ya, yang bedanya Pak. kolostrum biasa cuma 20%. Ya. Kalau yang ini 40%. Nah, kolostrum itu nilainya itu diukur dari kandungan imunoglobulinnya, Pak. Kita lihat tadi infus yang 5% dengan 10%, harganya 2 kali lipat yang 10%. Meskipun itu cuma dipakai sekali tok loh Pak infus, sehari tok. Harganya 6 juta lebih ya. Nah, kita ini kandungannya 40% untuk situasi darurat. Jadi kalau
orang sudah terpapar COVID, supaya cepat sekali naik, kita kasih yang kandungan 40%. Nah, ketika ini mulai dicobakan ke orang-orang dan efeknya itu cepat sekali dirasakan, seperti tadi Bu Riris cerita vitamin C itu kan, orang-orang mulai berburu, Pak. Sekarang kolostrum Imuvort kita larisnya bukan main. Awal-awal dulu sangat susah karena harganya 2 kali lipat. Tapi begitu COVID, orang banyak sekali yang terpapar sekarang ini, minggu-minggu ini, ketika kita kasih Imuvort, itunya imunnya cepat banget naik. Jadi ketika cepat naik, mereka tidak peduli harga, Pak. Dan dengan mereka merasakan manfaat, orang langsung ambil dari sana-sini. Makanya tapi sekarang mulai Pak booming. Joni. Kenapa? Tapi buat customer baru, mereka akhirnya pilih, ya aku lebih baik kolostrum aja, sebab apa butirnya kan 2 kali lipat juga. Kalau Iya, import dapat 60, kalau kolostrum dapat 120, tinggal minumnya aja didobel gitu. Iya, didobel juga sama gitu loh, Pak. Cuma ini satu lebih padat dan rasanya lebih enak, Pak. Dan yang jelas kandungannya 40%. Nah, kalau konsumen baru tergantung kita, Pak Heru. Kalau yang kita kenalkan Imuvort dulu, orang ambil Imuvort. Tapi kalau kita kenalkan kolostrum, orang ambil kolostrum. Karena saya kalau orang ditanya beli customer, dari apa yang kita saya malah ceritakan, bilang, Pak Heru. saya kalau ditanya customer, saya bilang gini, ya sudah beliau yang 120 aja, isinya lebih banyak butirnya. Orang Indonesia kan lihat 160, satunya 120. Iya, nggak apa-apa. Lihat murah hitung-hitungannya. Seperti ini, Pak. Betul. Kalau saya bicara di mana-mana, saya selalu mempopulerkan aloe vera karena pengalaman pribadi saya. Jadi di Ambon, produk paling laris aloe vera drink. Di Jogja dulu apa yang saya jual paling banyak aloe vera drink, Pak. Nah, 7 tahun terakhir kita rubah. Kita nggak bicara yang lain-lain, kita mulai bicara selalu lifeline, kolostrum, 7 tahun terakhir. Akhirnya sekarang itu produk nomor 1 paling laris di Indonesia, Pak. Separuh lebih omset Indonesia dari kolostrum. Jadi tergantung apa yang kita sampaikan kepada customer. Itu yang akan terjual. Nah, tadi saya cerita Pak David supaya nyambung dengan konsumen. Mereka taunya vitamin C, ya wis kita sodori vitamin C kita dulu. Ketika mereka mulai rasakan, kok dengan minum ini lebih seger, kekebalannya lebih bagus ya, dan tidak kena asam lambung. Nanti kita bisa kenalkan yang D3 di RDA, bisa kenalkan Pycnogenol, Pak, yang kandungan vitamin C dan vitamin E-nya puluhan kali lebih tinggi. Jadi kita punya produk-produk unggul yang seringkali kita nggak sadari karena kita belum mengenal produk knowledge-nya dengan bagus. Pak Joni? Iya, Pak. Tadi barusan saya lihat Pak, RDA sama King Size sama Pycnogenol, Pak. Iya, itu Pak. Yang di label belakangnya itu kan ada biasa kan ditulis ada 25 vitamin-vitamin yang lain. Tapi enggak ada tulisannya, Pak ya. Apa aja gitu enggak ada, Pak ya? Itu bisa difoto di botol RDA-nya, Pak. Lah itu saya enggak punya, Pak. Bisa diminta difotokan, Pak, maksud saya. Iya, Pak. RDA, King C sama orang biasanya enggak akan peduli juga karena mereka pikir di apotek itu juga vitamin mineral lengkap gitu, Pak. Enggak, itu buat tapi mereka senjata nggak saya, Pak. nyadarin bahwa kita ada kolin, ada biotin, dan beberapa molybdenum dan mineral-mineral penting lain yang harganya sangat mahal sebenarnya, tapi di apotek itu enggak ada, Pak. Tapi di RDA kita ada di situ. Tapi kalau kita nggak dapat presentasi gini kan kita nggak tahu, Pak.
Iya. Pak, Jadi difotokan 25 Pak ya? itu bahan-bahan istimewa semua, Pak. Ya, Bahan-bahan Pak. unggul. Karena ada teman-teman Pak yang golongan tertentu Pak. Apa sih isi kandungannya? Lihat, gitu loh Pak. Ya nanti tak fotokan, Pak, di Ya, brosur biar ya, lurus, nggak belok. Kalau di botol kan bengkong gitu ya. iya, iya Belok. Pak. Yang King C, RDA sama Kalau Picnoginol Kingsi Pak. cuma itu, Pak, kandungan 600 mili, alami, aman buat lambung karena ada dolomite. Jadi nggak ada kandungan apa detail, nggak ada, cuma vitamin C, kalsium, magnesium, Pak. Nggak apa-apa Pak. Tapi itu membuktikan bahwa ini loh kandungannya ini gitu loh Pak. Maksud Ya. saya. Fungsinya kalsium sama magnesium menetralisir asam supaya tidak merusak lambung. Baik. Ya, Pak Joni. Jadi Pak David ini beberapa kenalannya juga dokter, Pak. Jadi Ya. kadang-kadang dalam grup itu mereka counter gitu loh, Pak. Iya, Pak. Nanti tak fotokan, Pak. Iya. Imucort itu saya nyoba Pak. Memang kalau dihisap itu Pak lebih lama Pak. Nggak Iya, hancur karena aja. lebih solid, Pak. Lebih Iya. padat. Beda sama yang tablet. Iya, kalau yang tablet yang colostrum itu lebih rapuh, jadi cepat habis. Iya. Tapi kalau yang Immufort karena solid gitu ya dan kandungannya 40%, itu lebih lama dihisap-hisap. Betul. Kalau Nah, Pinogenol itu Pak David, kalau saya mau bagi share itu loh Pak, saya pernah pakai untuk salah satu ada di Manado, dia lagi sakit cancer. Pakai Pinogenol saya kasih karena kebetulan waktu itu hanya dapat satu, waktu itu masih belum open sekarang ini Pak Joni. Jadi saya kasih yang punya saya, kemudian dia makan dalam satu minggu. Saya kasih, terus hasilnya luar biasa. Badannya bisa bergerak, dia yang lemah, dia yang lemes di tempat tidur bisa bangkit gitu loh Pak. iya. Antioksidannya itu sangat bagus sekali. Dia kuat tahan. Saya tambah lagi dengan Immufort. Itu bagus sekali. Bagus sekali. Saya sudah merasakan dan kakak saya pun kemarin ini yang terkena COVID, saya kasih Immufort, saya kasih colostrum, saya kasih aloe vera, terus dia sudah transfusi darah, HB-nya 6 itu sudah langsung naik, dalam 5 hari sudah langsung keluar dari rumah sakit. Luar biasa, Bu Riris. Bu Riris. Iya Pak, itu bagus banget. Tolong kesaksiannya bisa ditulis juga ya. Bu Liris ini tambah ayu, tambah muda loh. Kulitnya tambah api. Bukan ini videonya Zoom sing api. Enggak kok, Jerawatan. enggak, beneran. Saya enggak tahu Bu Ripka, sebab waktu datang ke kantor nyalurin bantuan itu pakai masker jadi enggak lihat. Iya, bener loh. Kulitnya tambah bagus. Beda dengan pertama kali. Itu ada manfaatnya ya. Colostrum itu luar biasa. Nah ini Bu Ripka ya tambah ayu ini di fotonya. Iya. Puji Tuhan. Tapi Oke, saya ada bersyukur, pertanyaan Pak lain? Joni. Iya, Apa? Itu yang ada paket murah itu loh Pak, Pinogenol dapat 2 itu loh Pak. Pak David, Ya, kalau saya foto sekarang kandungannya kena cahaya sinar mantul. enggak apa-apa Pak. Kenapa, Bu? Besok aja, besok pagi Besok aja pagi kirim, aja, Pak. Pak. Saya fotokan supaya Iya. hasilnya lebih maksimal, Pak. Begini Pak Joni. Kalau mau, Pak David, itu Google aja. Google RDA New Image. Oh Nanti ya. muncul itu artikel dan komposisinya ada di situ. Nah, itu di download, Pak. Semua informasi ada di
di itu ya internet, Pak. Pak Joni, tolong linknya aja diketik di chatting, Pak, supaya yang lain tahu, Pak. Linknya tadi itu loh, Pak. Iya. Pak Joni, Oke. saya ini sekarang Iya, Pak. nangani di gereja, Pak, untuk bantu para hamba Tuhan. Saya ini bagian ngurusin vitamin-vitamin, Pak. Setelah ini saya mau kasih mereka begitu, Pak. Tapi kan saya punya dasarnya gitu loh, Pak. Iya, Pak. Ini vitamin yang terbaik, Pak. Vitamin yang terbaik, dan Pak David nggak akan, karena ini memang sudah terbukti 36 tahun, 37 tahun, Pak. Itu RDA dengan Kingsi tadi, Pak. Iya, Pak, Nah, baik. itu bisa diklik di link ini, RDA New Image. Oh, baik. Atau Kingsi, King atau Kingsi gitu ya, King New Image. Itu akan muncul semua info yang dibutuhkan di situ. Oke. Jadi Pak David Yang- bisa kasih mungkin 10 RDA, 10 Kingsi untuk anggota jemaatnya, Pak. Ini bagus banget. Untuk berapa hari, Pak? Iya, sehari kalau 2, 5 hari, Pak. 5 hari. Iya, Pak, baik. Oke. Orang-orang Bukan kadang jemaat, cuma Pak Joni. minum 1 RDA aja udah langsung kerasa, Pak. Saya bukan jemaat, Pak Joni. Saya ini disuruh untuk bantu para hamba Tuhan. Oh iya, Pak. Jadi yang para hamba Tuhan yang punya jabatan, Pak, mulai PDP, PDM, dan PDT, Pak. Iya, itu dosisnya agak besar-besar sih, 120. Kalau RDA yang isi 30 ada, tapi harganya lebih mahal, Pak. Jadi lebih bagus beli botol-botol aja di apotek, lalu dikemas. Kalau mau dikasih dalam kemasan yang lebih kecil, Pak, 30 Pak berapa? Baik, baik, Pak. Baik, nanti Oke. kalau saya tanya Pak Joni lagi ya. Iya, iya Pak David. Ya, boleh, mumpung masih gratis. Itu orang Oke. tidak akan kecewa, Pak. Seperti Bu Riris cerita, vitamin C-nya bagus banget. RDA-nya itu juga sangat bagus, Pak. Baik, Pak. Oke. Yang lain, apakah ada pertanyaan dari yang lain? Biasanya Pak Abi juga sering tanya, ini udah lama dari pedalaman baru ke kota. Apakah ada pertanyaan? Atau dari Pak Kaleb yang sudah cukup lama nggak muncul. Pak Kaleb, ada pertanyaan, Pak? Pak Heru, Yuk, eh, silakan. ini Pak, saya cuma mau, ya kemarin kan kita pesan Olivera dari Bapak John, tapi belum ada. Apakah Bapak sudah ada atau Bapak Joni? Oh iya, Pak. Olivera drink sudah ada, Pak? Aloe vera belum, Pak. Oh, belum, Aloe ya. vera baru dikirim dari New Zealand, mungkin sampai Singapura kita belum tahu ya, Pak. Oke, Pak, saya ada kesaksian sedikit tentang Olivera yang dioles itu. Kemarin di pedalaman karena saya kerja banyak, Olivera gel itu ya, saya kena luka di tangan, di kaki, dan saya malam baru saya oles. Itu 3 hari hanya oles itu tertutup lukanya begitu, Pak. Iya. Ada bisul kecil itu taruh 1 kali, cuma 2 hari itu sudah tertutup begitu. Jadi bagus sekali lah gitu, Bapak. Jadi kami di pedalaman mereka di beberapa pos itu mereka cari-cari itu Olivera aloe vera gel Iya. itu gitu, Pak. Dulu pertama temennya Pak Heru itu WA karena Melisa anaknya tuh kecelakaan, Pak. Tabrakan, tulang pipinya retak, lalu bengkak di bawah mata, sekitar mata tuh besar sekali dan hitam gitu, Pak. Ada fotonya. Kemudian saya kasih aloe vera gel dari dalam RDA dan kolostrum. Cuma 1 hari dari nggak bisa makan karena tulang rahangnya itu retak,
kesakitan, nggak bisa makan, besoknya udah bisa makan, Pak. Lalu yang bengkak itu sudah mengecil, berapa hari bengkaknya hilang, biru-biru merah hilang, bekas luka gores tabrakan itu nggak ada bekasnya sama sekali, Pak. Bisa sembuh total. Si Melisa anaknya Pak Max. Pak Ya, Max. itu Melisa itu anak temannya Pak Abimelek, Pak. Iya, Pak Max siapa itu ya? Teman Iya, dekatnya Pak Abimelek. Jadi Oke. kemarin itu Pak, saya coba aloe vera gel itu, aduh, itu cuma 3 hari sudah tertutup luka-lukanya gitu Pak. Iya, betul. Makanya setiap rumah tangga perlu punya itu, Pak. Iya, biasanya ibu dengan anak-anak saya kantongi di tas mereka selalu Pak. Iya, untuk bengkak, untuk gores, untuk memar, macam-macam fungsinya. Bahkan sakit gigi, kalau belum sempat ke dokter, bisa kita olesin, Pak. Gusinya sama giginya. Itu bisa meredakan rasa sakitnya. Iya ya. Dengan Berarti kalau masuk ke Dengan aloe mulut vera berarti gel. boleh dimakan, Pak? Boleh. Oh, itu dengan aloe vera, dioles di dalam atau di pipinya? Yang aloe vera gel, yang bentuk gel, Pak Heru. Bisa dimasukkan ke dalam mulut? Bisa, Pak. Dulu ada satu member kita batuk, gatel-gatel di leher, nggak sembuh-sembuh. Sudah minum obat macam-macam, nggak sembuh-sembuh. Dia jengkel, aloe vera gelnya dicocot, dimasukkan di leher gitu. Lalu dia telan pelan-pelan gitu ya. 1 hari langsung sembuh, Pak, gatal-gatalnya. Jadi ini ajaib sekali aloe vera gel tuh. aloe vera drink itu bagus sekali juga loh, Pak. Iya. Itu produk fanatik saya, Bu. Kalau testimonial Bu Riris bagaimana? Kalau aloe vera drink itu di pernafasan, di tenggorokan, Pak. Jadi saya kan sering mobile itu kan, banyak orang-orang jadi takut akhirnya sering gatal-gatal di sini. Tapi saya selalu minum sehari itu dua tutup, pagi 1, malam 1. Itu saya campur dengan susu, Pak. Dan bagus, ininya kita enak. Tenggorokannya ya. Iya. Kita tetap masih taruh di kulkas, setiap gatel kita langsung minum, Bu. Bagus itu ya. Iya, sangat bagus. Tapi nggak enak, Pak, kalau tidak dicampur susu. Loh, Bu Riri sudah ngerasain yang ada madu manukanya belum? Yang aloe vera baru yang sekarang sudah digabung dengan madu manuka. Jadi rasanya enak sekali, Bu. Yang dioles. Kalau yang dulu memang itu agak rasanya agak kurang enak, jadi dicampur air atau susu. Sekarang sudah dikombin dengan manuka honey ya. Jadi itu sangat bagus, enak, dan manfaatnya madunya sendiri juga luar biasa. Ya, nanti dicoba, Pak. Iya, baru habis nih, Bu. Baru dikirim dari New Zealand. Iya, saya masih ada stok 5, tapi memang untuk kan banyak dokter yang kena. Mereka pesannya itu aloe vera, Imunfront sama susu. Oh, iya, Bu. Karena pengalaman dari kakak saya, jadi mereka langsung loh kok bisa cepat 5 hari kok sudah negatif gitu. Iya. Transfusi darahnya pun sudah langsung habis 9, lebih gitu. Jadi dia langsung orang-orang pada pesen. Iya, jadi itu Pak Heru, kalau dikasih produk kita, pemulihannya bisa cepat sekali, lalu kerusakannya lebih minimal. Iya. Oke. Yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Pak Kaleb, apakah ada yang mau ditanya perkembangan di Palu?
Malam Pak Heru. Malam, Semua Pak. teman-teman. Mohon maaf tadi ada gangguan lampu Pak. Jadi baterainya sempat lowbat. Iya. Ya, perkembangan di Palu Pak, kami masih seperti yang kemarin. Hanya saja ya namanya COVID karena PPKM itu memang melonjak begitu tinggi. Nah, hanya obat kita memang belum ada beredar di Palu Pak. Di Sulawesi-nya belum beredar ini obat kita. Iya. Kita. Belum begitu banyak dikenal di Palu. Mudah-mudahan dengan saya sering bergabung, saya akan menyampaikan dan mengundang teman-teman, baik Tuhan hamba Tuhan maupun teman-teman yang lain yang simpatisan, bisa akan kita menyampaikan pada mereka. Iya, Pak Caleb bisa ajak mereka bergabung atau Pak Caleb bisa bikin pertemuan khusus orang-orang di Palu, kelompoknya Pak Caleb, jadi lebih eksklusif. Iya. Iya. Ini teman-teman, ya silakan Pak. Silakan Pak Caleb. Maksud saya kita usahakan karena memang situasi dan kondisi ya membuat kita seperti ini. Jadi saya lihat perkembangan yang perlu kita, seperti sarannya Pak Heru itu, kita membuat grup khusus, nanti itu lebih bagus supaya lebih efektif dalam pelayanan, karena memang kalau dia terkelompok kecil akan lebih efisien. Mungkin kami akan mendengarkan penjelasan tentang obat-obat kita atau vitamin kita itu. Terima kasih Pak Heru. Iya, Palangkaraya juga sudah bikin kelompok sendiri. Iya. Saudara, saya mau kasih tahu ya, untuk variasi acara kita, ya maka hari Rabu depan kita bicara topik khusus. Kita tidak bicara tentang produk atau sistem, enggak. Tapi kita akan, untuk Rabu depan ya, kita akan mengadakan bedah buku karya Pak Joni T. yang berjudul Menjadi Pemimpin Unggul dengan Strategi Marketing Paulus. Gitu. Jadi kesaksian Pak Joni itu ya. Ya nanti akan diselipkan juga tentang produk-produk juga, tapi tetap poinnya itu kesaksian hidup Pak Joni lewat produk ini. Jadi tetap saudara bisa ajak yang lain-lain, dan saudara mungkin didorong Pak Joni untuk aktif ya, aktif menyuarakan. Untuk itu kalau butuh rekaman, kalau butuh informasi gitu, bisa minta ke admin. Ya, Pak Joni mau nambahkan sesuatu, Pak? Iya, jadi waktu itu saya sudah terjun dalam bisnis New Image, selalu kuliah S2, Master of Art in Christian Education, angkatan pertama di STII, tahun 98 sampai 2000. Nah, tesis saya itu buku ini, Menjadi Pemimpin Unggul. Saya menyoroti kenapa Paulus paling menonjol dibanding rasul-rasul yang lain, dan dampak pelayanannya paling luar biasa. Dia nulis hampir separuh kitab dalam Perjanjian Baru. Lalu dia mendirikan banyak gereja karena misi pelayanannya 3 kali keliling Eropa itu. Nah, kemudian setelah saya sorot dan kemudian saya bandingkan dengan buku-buku manajemen atau buku bisnis modern, ketemu saudara luar biasa sekali pribadi Paulus, kemudian pemilihan segmen, kemudian strategi pelayanannya, itu semua persis dengan buku-buku marketing modern. Jadi pemimpin gereja itu bisa menjadi pemimpin unggul kalau 3 hal tadi, kepribadiannya, kemudian menentukan segmen yang tepat, yang ketiga strategi yang tepat. Jadi itu yang akan saya kupas besok untuk membedah buku saya, dan kemudian orang-orang pun yang terjun dalam bisnis itu bisa menjadi pemimpin unggul, bisa nonjol kalau menerapkan apa yang dipraktekkan oleh Paulus. Jadi sekalipun besok
topiknya sedikit berbeda, saudara boleh undang orang-orang, entah pemimpin gereja, entah pemimpin bisnis, entah orang-orang yang kerja dalam network marketing, mereka akan memetik manfaat dari apa yang saya sampaikan. Ya. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya atau yang mau bersaksi? Dipersilakan. Kalau sudah tidak ada, kita akan mengakhiri.